vonis, ayat yang menjelaskan tentang vonis mati pada setiap kita. Maknanya bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita ini lebih identik dengan fase-fase kematian. Kematian ini adalah menjadi penasehat yang paling berarti. Tauhid itu menjadi bekal utama untuk mendapatkan rasa nyaman, tenang, bahagia selama hidup di muka bumi ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tak akan dihantui rasa takut, tak akan dihantui rasa bersedih. Allah sudah jamin betul bahwa lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhir. Kabar berita gembira sepanjang hidupnya di dunia dan sepanjang hidupnya nanti di yaumil qiyamah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini menjadi pernyataan tauhid itu. Para ulama sering menyebutnya, ya, di samping disebut kalimatut tauhid adalah kalimatut taqwa dan disebut juga kalimatul ikhlas. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, andaikan kami turunkan malaikat kepada mereka. Jadi yang datang ceramah, kajian maghrib, subuh adalah malaikat. Wa kallamahumul mauta, ataupun orang-orang mati yang langsung datang bercerita tentang kebenaran alam gaib, kebenaran siksa kubur, kebenaran nikmat kubur. Orang-orang mati yang langsung bercerita. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, atau kami himpun, dalam tafsir kami penuhi semua apa yang mereka inginkan langsung ada di hadapannya. Mau apa langsung dikasih. Maka nuliyu'minu, itu semua tidak bisa memberikan jaminan mereka bisa beriman. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendakinya. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka adalah bodoh. Ternyata amal utama yang bisa mengantarkan kita untuk meraih keberuntungan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan itu adalah as-salat. Salat ini sudah jelas menjadi pintu dan jalan menuju kemenangan itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sudah jelas adalah panggilan kemenangan. Kalau kita mau bahagia, selalulah kening ini, di dalamnya ini ada unsur narkotika alami. Salah satunya adalah upaya untuk menumbuhkan bahagia itu tidak harus cari yang lain-lain, tapi tempelkan kening ini selalu pada tempat sujud kita. Insya Allah kita bahagia. Kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama ini. Barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agama ini. Maknanya kalau salat sudah disia-siakan, hancurlah riwayat agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat
kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat dunia yang lain. Terlebih nikmat agung berupa iman. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai renungan dan kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita kaji 3 ayat Allah yang teksnya hampir sama. Yang pertama di dalam surah Al-Imran ayat ke-185 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan yang ketiga dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-57, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. 3 ayat ini diawali dengan kalimat yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. 3 ayat ini menjadi vonis, ayat yang menjelaskan tentang vonis mati pada setiap kita. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, vonis mati dari Allah ini sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa maqadirul khalaik, takdir setiap makhluk ini yang pertama telah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian lebih khusus lagi, Allah Subhanahu wa taala catat juga takdir tentang ajalnya ini adalah pada saat usia 120 hari saat kita berada di dalam rahim ibu. Sudah dicatat. Maknanya bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita ini lebih identik dengan fase-fase kematian. Saat lahir kita mungkin menjadi seorang bayi, kemudian besar-besar masa bayi pun sudah mati, berubah menjadi mungkin masa anak-anak. Masa anak-anak berjalan, nanti masa anak-anak itu pun juga sudah hilang. Mungkin nanti akan berganti pada fase remaja, remaja pun mati, berganti pemuda, pemuda mati, ganti tua, dan akhirnya mengalami kematian yang hakiki. Inilah jamaah sekalian Allah, bahwa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini, karena memang kematian ini adalah menjadi penasehat yang paling berarti. Tak ada yang bisa mengingkari, kita pasti mati. Tinggal kita menunggu kapan waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita kematian itu. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, oleh sebab itu penting untuk kita kaji bersama. Yang pertama adalah dalam surah Al-Imran itu,
Ketika Allah menyatakan di awal ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian, kemudian Allah sebutkan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kalian akan ditepati pahala dan balasan kalian nanti pada hari kiamat, sedikit pun tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah kamu sesuka hati kamu, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, kamu pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah kamu sesuka hati kamu, dan sungguh kamu pasti akan dibalas, setiap amal itu akan dibalas. Ini pesan malaikat Jibril dari pesan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian Allah, tidak ada yang abadi di muka bumi ini, tidak ada yang abadi. Hingga di dalam surat Al-Anbiya ayat yang sebelumnya yang saya baca tadi, Allah menyatakan wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld, kami tidak menjadikan bagi setiap seseorang pun sebelum kamu Muhammad kehidupan yang kekal abadi. Dia abadi. Afa imitta fakumul khalidun, jika kamu juga mati, jika kamu mati Muhammad, apakah mereka akan hidup kekal? Lalu di surat Al-Ankabut tadi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut ilal akhir. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa di hari kiamat itulah hari keadilan, hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman dan bertakwa, dan hafidhah merendahkan, hafidatun merendahkan derajat, merendahkan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiamat itulah kiamat. Maka di dunia ini kita hanya tempat untuk beramal dan beramal, dan tidak ada perhitungan, tidak boleh saling memvonis. Tetapi nanti di yaumil qiyamah yang ada hanyalah perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ini, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dia diselamatkan dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari api neraka. Wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka barulah dia mendapatkan keberuntungan itu. Jadi artinya keberuntungan sebenarnya, kesuksesan sebenarnya itu saat kita sudah menginjakkan kaki kita di bumi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian Allah, kemudian di ujung ayat ini Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Jadi makanya di ayat diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sekaya apapun kita, sekuasa apapun kita, seterhormat apapun kita, pasti akan mati, pasti akan mati. Maka jangan pernah tertipu dengan dunia. Memang jamaah sekalian Allah, kalau kita sudah jatuh cinta pada dunia, memang dunia ini adalah kalau tidak menipu, ditipu gitu. Kalau kita sudah orientasi hidupnya ini adalah dunia, ya siap-siap untuk ditipu atau menipu. Nah jamaah sekalian Allah, maka bagaimana dunia tidak membuat kita tertipu,
atau menjadikan kita menjadi orang yang menipu. Nah jamaah sekalian Allah, baru nanti di yaumil qiyamah kita yang celaka ya jelas celaka, yang beruntung sudah jelas beruntung di hari kiamat itulah. Nah oleh sebab itu jamaah sekalian Allah, apa yang harus kita persiapkan agar kita nanti di yaumil qiyamah setelah kematian ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini yang perlu kita bersama-sama kerjakan, kita pahami, kemudian agar selanjutnya menjadi bekal perjalanan hakiki kita menghadap Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata modal utama pertama agar kita bahagia dunianya, lebih-lebih di akhiratnya itu adalah at-tauhid, al-iman wa tauhid. Itu yang pertama memang. Ya, karena jamaah sekalian tanpa tauhid, tanpa iman, sekaya apapun kita, ya nasibnya juga mungkin akan sama dengan Qarun. Ya, seterhormat apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, kalau iman tak ada, yang mungkin akan bernasib juga seperti Fir'aun dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, tauhid ini menjadi pondasi utama jaminan Allah berupa keamanan, ketenangan, kebahagiaan sepanjang hidupnya di muka bumi dan sepanjang hidupnya nanti di yaumil qiyamah. Allah sudah nyatakan itu dalam Quran. Misalnya dalam surah Yunus, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tak akan dihantui rasa takut, tak akan dihantui rasa bersedih. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu wali-wali Allah yang dimaksud mereka yang beriman dan bertakwa, mereka yang ahlu tauhid. Itu sudah Allah janji selama hidupnya di muka bumi ini tak akan, dan nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah dihantui rasa khawatir, tidak akan pernah bersedih hati bagaimanapun kondisi kehidupannya, bagaimanapun kondisi kehidupannya. Kemudian Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adalah kabar berita gembira sepanjang hidupnya di dunia dan sepanjang hidupnya nanti di yaumil qiyamah. Ini bahwa tauhid itu menjadi bekal utama untuk mendapatkan rasa nyaman, tenang, bahagia selama hidup di muka bumi ini. Mungkin saja secara fisik kita sering sakit-sakitan, secara material kita mungkin kelas masakin, penderitaan terus silih berganti datang misalnya. Tetapi ketika ada iman, itulah yang akan memberikan ketenangan yang luar biasa. Mungkin yang diuji sakit kita pernah kenal, Allah menceritakan tentang Nabi Ayub misalnya, selama 18 tahun kekayaannya habis, anak-anaknya juga mati semua, kemudian dia pun harus menderita sakit hingga membusuk sakitnya dan semua orang menjauhinya. Tapi jamaah sekalian, kalau ada iman, ada iman. Kemudian dalam sebuah riwayat, kalau tidak keliru, ada seorang tabi'in, Imran ibnu Husain, itu diceritakan sakitnya hampir sudah 30-an tahun. Jadi hampir 30-an tahun dia tidak bisa bergerak di pembaringannya, tapi imannya luar biasa, hingga dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa karomahnya dengan kesabaran menjalani sakit itu dengan keimanan yang luar biasa adalah tusafihuhul malaikatu min kulli fajrin. Setiap fajar adalah para malaikat datang bersalaman dengannya. Jadi jamaah sekalian, fisik boleh teruji sedemikian rupa, tapi kalau iman ada bahagia yang luar biasa. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, secara materi mungkin kita kelas masakin, tapi ada iman yang membuat kita kaya. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah, inilah konsep keimanan dan ketauhidan itu. Allah sudah jamin betul
bahwa lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baginya kebahagiaan, kabar berita gembira sepanjang hidupnya di dunia dan sepanjang hidupnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian Allah, tauhid adalah kalimat-kalimat yang sederhana yang menjadi satu pernyataan wujud keimanan kita. Itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ini menjadi pernyataan tauhid itu. Para ulama sering menyebutnya, ya di samping disebut kalimatut tauhid adalah kalimatut taqwa dan disebut juga kalimatul ikhlas. Ini memang puncak jalan utama untuk meraih bahagia itu. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim misalnya, yang disebutkan sebagai gurunya, guru tauhid itu, luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Di masa-masa awal remajanya dia sudah berupaya mencari Tuhannya, hingga pada akhirnya menemukannya dan mendakwahkannya. Tantangan luar biasa dihadapi hingga harus dibakar, harus dibakar. Tetapi Nabiullah Ibrahim karena ada iman yang kuat, ketauhidan yang tinggi, saat api sudah di depan matanya, jiwanya sudah pasti menurut logikanya adalah sudah berakhir di situ. Nabiullah Ibrahim malah mengatakan dalam surat As-Saffat, diceritakan oleh Allah, wa qal inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim mengatakan, sungguh aku ini sedang akan bepergian menuju Allah. Aku akan pergi menuju Allah dan dia pasti akan memberikan petunjuk. Maka pada hakikatnya orang beriman itu, jamaah sekalian Allah, sebenarnya tidak terlalu betah lama hidup di muka bumi ini. Jadi orang beriman itu tidak terlalu betah tinggal di muka bumi ini. Dia kerinduannya pada Allah, kerinduannya pada akhirat itu adalah luar biasa, ingin mempercepat, ingin segera bertemu dengan Allah. Sehingga dalam riwayat sudah dijelaskan yang maknanya bahwa ketika jenazah itu sudah diusung, kata Rasulullah, ketika jenazah itu sudah diusung, sudah berada di pundak-pundak orang laki-laki di antara kalian, kata Rasulullah, fa in kanat sholihatan, kalau dia jenazah itu adalah orang yang soleh, maka dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Jadi perkataannya seperti minta segerakan. Tapi kalau tidak solehah, tidak soleh, maka dia mengatakan celaka aku ini, celaka aku ini, tidak dibawa kemana aku ini. Nah itulah ruh mukmin ini luar biasa. Maka dalam riwayat juga diceritakan ketika ruh orang mukmin ini hendak dicabut, maka sebelum malaikat maut datang, ada sekelompok malaikat yang sudah mempersiapkan kafan dari surga, dikasih parfum dari surga. Malaikat ini berkumpul di satu tempat dengan jarak sejauh mata memandang, hingga malaikat maut sudah datang. Dicabutlah roh ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kasih sayang, hingga roh itu sudah keluar dari jasad yang bagus, jasad yang mukmin ini. Maka sekelompok malaikat yang sudah mempersiapkan kafan dari surga dan diparfumi parfum surga itu tidak membiarkan ruh yang bagus, ruh orang mukmin yang bertauhid ini lama-lama berada di tangan malaikat maut. Segera diambilnya, dibungkusnya dengan kain kafan itu, kemudian dibawalah ke langit, mintakan buka pintu langit yang pertama, dibukakan hingga seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Dicatat amal baiknya di Illiyin, kemudian ruh yang bagus itu dikembalikan lagi ke jasadnya, hingga datang dua malaikat Munkar Nakir bertanya, dia jawab dengan benar. Lalu ada suara memanggil, an sadaqa abdi, hambaku ini benar, hambaku jujur. Fa'afrisu lahu minal jannah wa albisu lahu minal jannah wabtahu lahu baban ilal jannah. Segera, kata suara itu, hamparkan kasur untuk dia dari surga, pakaikan pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuk melihat surga. Para jamaah sekalian Allah,
Kemudian datanglah seseorang yang berwujud laki-laki, berwajah tampan, harum, wajahnya membawa kenyamanan, kegembiraan. Lalu ditanya, man anta, siapa kamu ini? Dia menjawab, ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu, aku adalah salat-salatmu, aku adalah sedekahmu, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah kita. Lalu kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, sehingga orang mukmin yang mengatakan, ya Rob aqimis sa'ah, wahai Rob segerakan kiamat itu terjadi, minta segera. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tempatnya di surga akan lebih nikmat lagi daripada kenikmatan kubur yang telah Allah berikan kepadanya. Ini hakikatnya orang mukmin itu seperti itu, tidak ingin lama-lama sebenarnya hidup di muka bumi ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah pondasi pertama. Jadi tauhid la ilaha illallah. Maka tauhid ini adalah kalimat yang paling mahal. Kalau Dr. Aid Al-Qarni menjelaskan, adalah aghlal kalimat, menjadi kalimat yang paling mahal. Kemudian disebutnya juga asdaqul ibarat, menjadi ungkapan yang paling jujur, paling benar, karena tidak bisa dimanipulasi nanti kita di yaumil qiyamah itu. Saya teringat kalau berbincang ini jamaah sekalian dengan kasus nyata yang saya alami sendiri. Beberapa tahun yang lalu saya pernah dipanggil satu keluarga untuk mendampingi suaminya yang pada waktu itu semua keluarganya dan anak-anaknya yakin bahwa ayah ini adalah mati pada malam itu. Jadi, tapi luar biasa kalimat la ilaha illallahnya ini fasihnya luar biasa diucapkan, sehingga kita terharu kalau ini menjadi akhir kalimatnya. Jelas kata Rasulullah, dakhalal jannah, jaminan surga. Saya nyaksikan betul, dan semua keluarganya sudah meyakini bahwa inilah kematiannya. Itulah jamaah sekalian. Tapi ternyata ya subhanallah, kehendak Allah berbeda. Catatan takdir ajalnya belum sampai, beliau disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga mungkin selang 1 tahun lebih. Setelah itu saya dipanggil lagi oleh keluarga itu, oleh keluarganya dipanggil lagi. Karena pada kondisi yang kedua saya dipanggil ini, mengiranya bahwa sang bapak ini adalah kesurupan, karena sudah ngelantur. Mungkin tidak ada keyakinan kalau bapaknya ini hari itu akan mati, tidak seperti yang pertama gitu. Saya ke sana, kemudian saya bimbing dengan kalimat tauhid ini pula. Dia sudah sulit mengatakan itu. Saya bimbing la ilaha illallah, tak ada satu kalimat pun yang terucap sepasih sebelumnya. Dia hanya mengatakan kalimat yang saya tidak bisa pahami, kalimat mata'abun, mata'abun, mata'abun. Kalau saya terjemahkan ini pakai bahasa Arab, beliau tidak bisa bahasa Arab gitu kan. Kalau mata'abun berarti telah mati seorang bapak kan, seperti itu. Telah mati seorang bapak. Tapi kalau bahasa Kangian mungkin iya. Jadi beliau mungkin mengungkapkan maaf kalau bahasa Kangian, matela abe, mungkin begitu. Matela abe, mungkin seperti itu. Karena dibimbing la ilaha illallah sulitnya luar biasa. Tidak seperti yang pertama. Semua keluarga tidak yakin, hanya yakinnya ini kesurupan gitu. Jamaah sekalian, kira-kira menjelang subuh saya ditelepon, Ustadz, ayah saya sudah meninggal. Jamaah sekalian, maka saya mengambil satu pelajaran bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah tidak bisa ditipu daya. Tidak bisa. Kita mau manipulasi, memfasihkan diri, dibimbing, tapi sebelumnya kita tidak hidup dalam ketauhidan, sangat sulit. Karena kata para ulama, kebiasaan baik kita itulah yang menggiring kebanyakan untuk menjadi akhir kehidupan kita. Kebanyakan seperti itu. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, inilah la ilaha illallah, ini kalimat yang mahal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyakiti, mencela, apalagi membunuh orang yang bertauhid, yang berla ilallah, kata Rasulullah, mencelanya sudah kefasikan hukumnya, membunuhnya adalah kekufuran, sebuah kekufuran. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan dalam sebuah riwayat
la zawalud dunya, kata Rasulullah, hancur dan hilangnya dunia ini semuanya itu masih ahwanu indallah, masih lebih enteng di hadapan Allah daripada terbunuhnya satu nyawa seorang yang bertauhid, seorang yang berla ilaha illallah. Maka jamaah sekalian yang Allah, kita bersyukur, kita ungkapkan syukuran kita kepada Allah. Allah telah memberikan hidayah iman ini kepada kita. Kalau bukan karena kasih sayangnya, maka sulit kita untuk mendapatkan yang seperti ini, sulit. Tinggal hari ini kita berupaya dengan amal-amal kita dan doa-doa kita agar hidayah iman ini tetap melekat pada diri kita hingga akhir kehidupan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah ini sulit. Maka sering saya sampaikan di banyak pengajian, kalau Allah tidak menghendaki kita hidup dalam keimanan, hidup dalam aktivitas menjalankan syariat ini, maka sulit itu terjadi. Maka kata Allah dalam surat Al-An'am, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, andaikan kami turunkan malaikat kepada mereka. Jadi yang datang ceramah, kajian maghrib, subuh adalah malaikat terus, malaikat. Wa kallamahumul mauta, ataupun orang-orang mati yang langsung datang bercerita tentang kebenaran alam gaib, kebenaran siksa kubur, kebenaran nikmat kubur. Orang-orang mati yang langsung bercerita. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, atau kami himpun, dalam tafsir kami penuhi semua apa yang mereka inginkan langsung ada di hadapannya, mau apa langsung dikasih. Maka nuliyu'minu, itu semua tidak bisa memberikan jaminan mereka bisa beriman, illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendakinya. Walakinna aktsarahum yajhalun, tapi kebanyakan mereka adalah bodoh. Jadi kita diberi iman ini, walau mungkin dunia kita tidak diberi banyak, ya syukuri, karena inilah yang termahal. Ini yang termahal jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ini sekali lagi menjadi pondasi utama untuk menggapai kebahagiaan, kesenangan dan kemenangan serta kesuksesan hakiki baik di dunia ini dan lebih-lebih nanti di yaumil qiyamah. Tauhid. Kemudian yang kedua, setelah kita bertauhid jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita bertauhid ada amalan utama. Makanya di dalam rukun Islam, itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, setelah bertauhid ini ternyata amal utama yang bisa mengantarkan kita untuk meraih keberuntungan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan itu adalah as-salat. Jadi ini menjadi rukun Islam yang kedua. Maka Rasulullah ketika ditanya Jibril tentang Islam, akhbirni anil Islam, kabarkan tentang Islam, tentang amal utama dan pilar orang Islam itu apa? Rasulullah menjelaskan ada yang pertama bertauhid, bersyahadat tadi, kemudian yang kedua adalah sholat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, sholat ini sudah jelas menjadi pintu dan jalan menuju kemenangan itu. Misalkan saja kita setiap waktu, 5 waktu mendengar suara muadzin memanggil hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, ayo kita sholat, ayo menang. Sudah jelas, ayo sholat, ayo menang. Ya, bahkan dijelaskan bahwa suara adzan ini menjadi panggilan mulia ini. Panggilan mulia ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan ketika menafsirkan ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah itu. Siapa lagi perkataan yang lebih baik daripada orang yang menyeru menuju Allah? Itu salah satunya tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskanlah suaranya muadzin, suara memanggil untuk sholat itu. Jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah sudah jelas adalah panggilan kemenangan. Dan suara adzan ini adalah 24 jam di muka bumi ini tiada berhenti. Jadi dari bagian timur sampai ke timur lagi tiada berhenti. Mungkin di sini sudah berakhir, langsung di setelahnya dan seterusnya. 24 jam ternyata suara adzan tidak pernah berhenti. Inilah panggilan Allah pada hakikatnya untuk kita, agar setiap 5 waktu minimal kita datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan, untuk mengeluhkan segala persoalannya. Maka jamaah sekalian Allah, saya beberapa
terakhir ini banyak mengkaji tentang persoalan sholat ini di mana-mana? Karena memang dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sungguh urul Islam, ikatan-ikatan Islam ini, simpul-simpul Islam ini akan terputus urwatan, satu simpul simpul demi simpulnya akan terputus. Dan setiap kali satu simpul terputus, maka manusia itu akan mengikuti terputusnya simpul-simpul berikutnya. Dan yang pertama kali kata Rasulullah terputus adalah hukum Islam di tengah-tengah manusia ini, di tengah-tengah umat ini. Kemudian dan yang terakhir nanti akan terputus, simpul yang terputus adalah sholat. Maka maknanya kalau kita masih sholat, insya Allah masih ada kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau sholat sudah terputus, simpulnya sudah terputus di tengah-tengah penganutnya kita umat Islam, maka sudah alamat kita akan hancur. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah sholat yang terakhir terputus. Maka untuk meraih kemenangan itu mari kita sholat. Maka sering saya sampaikan istilah sederhana untuk bahwa kemenangan, kebahagiaan, keberkahan kita itu adalah sebenarnya sangat dekat. Ya, sering saya istilahkan adalah sedekat antara kening kita dan sajadah kita. Jadi artinya antara kening yang kita jadikan sujud ke tempat sujud kita. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, luar biasa untuk salat ini, luar biasa. Kita galau menghadapi kegalauan kita, salat solusinya. Kita menghadapi mungkin celaan banyak orang yang menyesakkan hati kita, salat solusinya, sujud solusinya. Kita mungkin menghadapi orang sekitar kita sudah bersaing hidup dengan dunianya, kita mungkin bikin tidak enak, salat solusinya. Dalam Quran sudah dijelaskan banyak. Misalnya ketika Rasulullah SAW Allah ceritakan dalam surat Al-Hijr, misalnya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu Muhammad bahwa dadamu, hatimu itu sempit mendengarkan ocehan dan ejekan orang-orang itu. Apa solusi yang diberikan Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah engkau memuji Allah dan sujudlah. Jadi sujud, solusinya sujud. Kemudian misalnya dalam persaingan hidup dunia yang tidak mengenakkan hati kita, Allah juga ngasih solusi sama Rasulullah. Ini orang terbaik, hatinya terbersih, masih Allah tahu bahwa hati itu masih ngerasakan tidak nyaman, maka solusinya sujud. Nah, dalam persaingan hidup dunia misalnya Allah ceritakan dalam surat Al-Insan, Allah sebutkan wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di malam hari hendaknya kamu sujud menyembahnya Muhammad dan bertasbihlah sepanjang malam itu. Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Karena sesungguhnya orang-orang yang di sekitarmu ini sudah pada cinta dunia, sudah yuhibbunal ajilah, sudah ingin ganjaran upah yang segera terwujud. Wa yadharuna wara'ahum yawman saqila, dan mereka sudah melupakan, membiarkan satu hari yang sangat berat nanti di belakang mereka, yaitu kiamat. Maka solusinya adalah sujud. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka kalau kita mau bahagia, selalulah kening ini yang di dalamnya kata seorang dokter spesialis psikolog, dia mengatakan di dalamnya ini ada satu unsur narkotika alami, kata beliau. Maka salah satunya adalah upaya untuk menumbuhkan bahagia itu tidak harus cari yang lain-lain, tapi tempelkan kening ini selalu pada tempat sujud kita. Insya Allah kita bahagia. Jamaah sekalian Allah, itulah sholat. Konsep kemenangan dan bahagia itulah sholat. Maka kalau di sebuah masjid sudah makmur dengan jamaah sholatnya, insya Allah ada keberkahan yang luar biasa. Sebuah kampung, sebuah negara sudah sholatnya luar biasa, maka insya Allah ada jaminan keberkahan dan kemakmuran di kampung itu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika awal tiba di Makkah Al-Mukarramah, hijrah dari Palestina
bersama Hajar setelah menikah 100 tahun baru dikaruniai Ismail. Kemudian diperintah lagi untuk hijrah ke Makkah Al-Mukarramah, yang pada waktu itu kata Nabi Allah Ibrahim dalam doanya diceritakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Dalam tafsir dijelaskan bahwa ya Rabb, aku tempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonannya, yang gersang, juga tidak ada penghuninya, tidak ada yang mau menghuni di sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa doa pertama Nabiullah Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama, ya Allah, anugerahkan kepada mereka anak cucuku itu adalah agar menegakkan salat. Salat ini yang pertama didoakan Nabiullah Ibrahim. Kemudian faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, lalu jadikanlah hati-hati mereka nanti simpati, kemudian datang merindukan untuk datang ke sana. Hari ini tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang tidak rindu untuk berkunjung ke sana. Inilah Makkah yang dulu gersang tanpa berpenghuni itu. Tapi salat yang menjadi doa pertama agar ini menjadi kegiatan anak cucunya, menjadi salah satu Allah memberikan keberkahan terhadap bumi Mekah yang tandus itu. Jamaah sekalian, warzuqhum minas tsamarat, lalu doa Nabi Ibrahim, berilah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka itu bersyukur. Nah ini jamaah sekalian, maka salat ini kalau kita semua dan anak-anak kita betul-betul dibina, diarahkan untuk memakmurkan masjid 5 waktunya, insyaallah ada bahagia dalam rumah tangga kita, ada bahagia dalam kampung kita, desa kita, dan negara kita ini. Jamaah sekalian, maka salat, maka untuk anak-anak bukankah Rasulullah pendidikan pertama sebelum yang lainnya, ketika usia 7 tahun suruh salat, ketika 10 tahun tidak mau salat disuruh pukul, kata Rasulullah, pukul Rasul, ini salat ini. Nah, jamaah sekalian, lebih-lebih pada akhir-akhir ini kehidupan ini, pemuda-pemuda kita ini sudah banyak lalaikan salat. Itulah barangkali yang Allah sebutkan dalam Quran, dalam surat Thaha, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Akan muncul setelah itu generasi yang baik, generasi yang muncul setelahnya adalah generasi yang menyia-nyiakan salat dan akhirnya menuruti hawa nafsu syahwatnya. Kalau dia sudah lalai salatnya, sudah dipastikan adalah lebih cenderung menuhankan syahwatnya. Inilah jamaah sekalian Allah, maka kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, kokohkan salatnya. Insyaallah mendidik istri, keluarga dan anak-anak akan lebih gampang. Begitu juga seorang istri, upayakan salatnya lebih benar dan sempurna. Begitu juga anak-anak, maka insyaallah keluarga itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, kemenangan, kesuksesan. Maka jamaah sekalian Allah, inilah dua yang kita jelaskan modal untuk meraih kemenangan itu, yaitu mengukuhkan tauhid, kemudian bentuk pengamalan di antara syariat, pengamalan tauhid di antara syariat yang Allah syariatkan adalah ibadah salat. Dan ini menjadi pilar yang tidak bisa kita tinggalkan. Sering mungkin banyak sekali kita dapatkan perumpamaan kalau saat rukun Islam itu diibaratkan 5 jari kita, kemudian ada satu benda yang kita pegang ibarat Islam. Kalau mungkin rukun yang kelima haji kita tidak bisa kerjakan karena tidak mampu, boleh-boleh saja, dan benda yang kita pegang itu tidak terlepas kan. Kemudian kalau puasa kita mungkin belum ada udzur, kita bisa tinggalkan di Ramadan, dan ini masih belum bisa jatuh Islam yang kita pegang itu. Kemudian yang mungkin zakat kita juga belum punya uang, belum memenuhi nisab dan haulnya, kita juga tidak punya kewajiban, dan benda yang kita pegang masih terpegang. Tapi kalau sudah sholat kita lepas, maka lepaslah Islam itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama ini. Kalau barang siapa yang meninggalkannya berarti dia telah menghancurkan agama ini. Maknanya kalau sholat sudah disia-siakan, hancurlah riwayat agama ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, luar biasa tentang ibadah yang satu ini. Setelah kita bertauhid, mudah-mudahan ada kesempatan yang lain bisa melanjutkan kajian kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis demi majelis yang kita berjumpa di dalamnya, mudah-mudahan
menjadi satu taman yang Allah hadiahkan nanti di taman-taman surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.